Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk Mbak. Permisi. Iya, silakan duduk Mbak. Terima kasih. Ya, kalau boleh tahu ini dengan Mbak siapa? Ya, terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Alia Dwi Evianti. Saya biasa dipanggil Alia. Oke Mbak Alia, salam kenal ya. Ya, Mbak Alia kesini tadi naik motor atau diantar? naik motor sih Bu. Oh, naik motor sendirian. Ya. Kalau boleh tahu ada keperluan apa Mbak Alia datang menemui saya? Jadi saya datang ke sini itu ingin melakukan proses konseling dengan I. Oke, sebelumnya Mbak Alia pernah melakukan konseling belum? Lebih ke konseling kelompok sih Bu. Oh, konseling kelompok. Mbak Alia ini kalau boleh tahu sekarang sekolah atau kuliah ya? Kuliah. Oh, kuliah semester berapa? Semester 5. Oh, semester 5. Yaudah, saya jelaskan sedikit ya tentang konseling. Kan Mbak Alia sebelumnya udah pernah konseling kelompok ya, berarti Mbak Alia sudah paham kan perbedaannya konseling kelompok dengan individu. Kalau individu kan cuman kita berdua gitu ya. Oke, kalau gitu saya jelaskan kembali tentang asas-asas konseling itu gimana, proses konseling itu gimana. Jadi yang pertama itu ada asas kerahasiaan, dimana Mbak Alia ini tidak perlu takut untuk menceritakan apa yang ingin diceritakan oleh Mbak Alia. Tidak perlu takut terbocorkan karena ada asas kerahasiaan itu. Jadi kita saling menjaga rahasia yang sudah Mbak Alia ceritakan dari permasalahan Mbak Alia. Untuk yang kedua ada asas keterbukaan, dimana karena sudah ada asas kerahasiaan itu Mbak Alia tidak perlu takut. Jadi Mbak Alia bercerita saja secara terbuka, tanpa ada yang ditutup-tutupin dan tanpa ada yang ditambah-tambahin. Udah cukup apa adanya aja begitu. Untuk yang ketiga ada asas kesukarelaan, dimana Mbak Alia ini bercerita dengan saya ini secara sukarela dan berkonseling dengan saya ini secara sukarela atas kemauan Mbak Alia sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Iya Bu. Ya, saya kesini ya karena kemauan dari diri saya sendiri sih. Oke, kalau begitu kalau begitu kita menentukan waktunya ya. Kurang lebih kita menentukan waktunya 25 menit. Bagaimana Mbak Alia? Iya Bu, boleh. Oke, kalau begitu nggak perlu lama-lama. Sekarang saya mempersilahkan Mbak Alia untuk menceritakan apa sih yang ingin diceritakan. Ya Bu, baik, terima kasih sebelumnya. Jadi saya itu apa ya Bu, punya circle. Jadi di circle saya itu lebih kayak ngikutin zaman gitu loh Bu. Jadi kayak bisa dibilang mereka itu hedon-hedon, terus pulangnya malam kayak gitu Bu. Nah, sedangkan berbanding terbalik dengan saya. Jadi saya itu kayak ya udah sebiasanya, pokoknya biasa-biasa aja gitu loh Bu, gak terlalu mengikuti zaman, gak terlalu kayak mereka yang hedon kayak gitu. Terus saya itu juga lebih ke orang yang nggak boleh pulang malam gitu Bu, sama orang tua, seperti itu sih Bu. Oke. Sejak kapan Mbak Alia merasakan semua ini? Sebenarnya sudah lama sih Bu, cuman lebih merasa kayak apa ya, kayak ada rasa tekanan gitu loh Bu kalau berteman sama mereka ya akhir-akhir ini Bu. Oke, berarti Mbak Alia kurang lebih merasa tertekan ya? Iya benar. Kalau boleh tahu penyebab dari tertekan itu kenapa? Apakah Mbak Alia pernah diejek atau gimana? Iya sih Bu, kayak misal saya tuh pulang duluan gitu ya Bu, kayak dibilang ini jam berapa sih kok harus pulang kayak gitu. Jadi kayak diejek kayak gitu, kamu tuh kayak anak kecil lah ya pulang jam segini kayak gitu Bu. Oke, karena teman-teman Mbak Alia pernah mengejek, tidak bisa memahami keadaan Mbak Alia juga ya? Iya benar Bu. Oke, apakah ada pengaruh ke hubungan Mbak Alia dengan teman-teman Mbak Alia sekarang? Sekarang hubungannya Mbak Alia dengan teman-teman bagaimana? Ya kalau sekarang sih karena saya tahu teman-teman saya tuh kayak toksik gitu ya Bu ya. Ya saya
lost contact Bu, jadi kayak yus lah nggak usah temenan lagi kayak gitu, daripada aku sendiri yang tertekan. Iya. Kayak gitu sih Bu. Berarti sudah lost contact ya. Iya. Oke, kalau boleh tahu dari lost contact ini apakah ada perubahan dari diri Mbak Alia tampaknya? Ya ada sih Bu, jadi kayak saya tuh nggak perlu memaksakan ngikut-ngikut mereka, lebih ke jadi diri saya sendiri, nggak ada tekanan harus ngikut mereka, seperti itu sih Bu. Oke. Sebelum Mbak Alia melakukan lost contact ini, waktu masih berteman dengan teman-teman Mbak Alia itu, eh, apakah ada pengaruh juga dengan orang tua Mbak Alia sejak waktu masih berteman dengan teman-temannya itu? Ya jelas ada sih Bu, kayak dimarahin gitu sih Bu, kayak kamu tuh anak cewek pulang jam segini, kayak gitu Oh, sih Bu. sering dimarahin ya? Iya. Oke, berarti berdampak juga ya buat orang tua Mbak Alia ya, karena sejak berteman dengan teman-temannya itu Mbak Alia sering pulangnya juga malam-malam Iya gitu. benar. Oke, kalau begitu sebelumnya saya ingin tanya, dari proses konseling kita ini apa sih harapan Mbak Alia pada proses konseling kita yang sekarang? Jadi ya saya pingin jadi lebih baik lagi, terus ya semoga kedepannya itu saya dapat teman yang benar-benar kayak bisa nerima keadaan saya, seperti itu sih Bu. Pokoknya pengen jadi diri sendiri lah. Oke. Oke, dari cerita Mbak Alia, saya simpulkan bahwa Mbak Alia ini kurang lebih tidak percaya diri dengan teman-teman Mbak Alia ya, karena Mbak Alia merasa kondisi finansial Mbak Alia ini tidak kurang sepadan dengan teman-teman Mbak Alia gitu. Dan teman-teman Mbak Alia sudah istilahnya sudah mengejek Mbak Alia yang kalau bermain itu pulangnya nggak pernah malam gitu Mbak Alia. Dan akhirnya sekarang Mbak Alia memutuskan pertemanan dengan teman-teman Mbak Alia, sekarang sudah lost contact, dan dari putus pertemanan itu berdampak ke Mbak Alia, berdampak dengan kehidupan Mbak Alia yang membuat Mbak Alia maaf sebelum Mbak Alia melakukan putus pertemanan itu, waktu Mbak Alia masih berteman dengan teman-teman, berdampak dengan kehidupan Mbak Alia yang sering dimarahi oleh orang tua Mbak Alia ya, karena Mbak Alia juga terkadang pulang malam begitu ya. Iya Bu. Oke. Sepertinya konseling kita kali ini nggak cukup ya untuk satu kali pertemuan. Saya meminta untuk melanjutkan proses konseling ini di proses konseling selanjutnya begitu. Apakah Mbak Alia bersedia? Iya Bu, saya bersedia. Oke, kalau begitu kira-kira ada waktu kosong kapan Mbak Alia bisa untuk melanjutkan proses konseling kita? Mungkin 2 hari ke depan Bu. Oke, kalau begitu kalau Mbak Alia ada waktu kosong, Mbak Alia bisa langsung nge-WhatsApp saya langsung dan berjanjian dengan saya untuk melanjutkan proses konseling kita selanjutnya gitu. Ya baik. Oke Mbak Alia, terima kasih sudah mau bercerita dengan saya, dan yang semoga masalah Mbak Alia ini bisa terselesaikan di proses konseling kita selanjutnya. Ya Bu, saya juga terima kasih ya. Saya pamit. Iya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silakan masuk Mbak Alia. Makasih. Iya. Oke. Bagaimana kabarnya Mbak Alia sekarang? Apakah lebih baik atau bagaimana? Alhamdulillah Bu, kabar saya sekarang lebih baik. Alhamdulillah. Tadi kesini naik motor atau diantar? Iya, naik motor Bu. Oh, naik motor. Oke, kalau begitu tujuan kita sekarang untuk melanjutkan proses konseling kita yang kemarin ya. Iya. Oke, saya tentukan waktunya sama seperti kemarin, kurang lebih 25 menit. Apakah Mbak Lia bersedia? Iya Bu, bersedia. Oke. Oke,
nggak perlu lama-lama. Sekarang saya simpulkan bahwa eh, tentang apa yang sudah kita bahas kemarin, bahwa yang menjadi masalah bagi Mbak Alia yaitu terkait tentang kepercayaan diri yang dirasakan oleh Mbak Alia, dimana finansial Mbak Alia itu kurang sepadan dengan teman-teman Mbak Alia, benar begitu? Iya benar Bu. Oke. Baik, di proses konseling kita hari ini saya ingin bertanya mengenai sama seperti kemarin, apa sih yang ingin dicapai Mbak Aya tentang proses konseling kita sekarang? Masih sama sih Bu, kayak seperti kemarin. Jadi saya tuh ingin jadi lebih baik, bisa percaya diri, terus bisa jadi diri saya sendiri, nggak perlu harus ikut orang-orang lain seperti itu. Oke. Eh, Kalau boleh tahu dari cerita-cerita Mbak Aya kemarin itu sampai sekarang usaha apa yang sudah dilakukan oleh Mbak Alia? Apakah Mbak Alia tetap begini atau Mbak Alia mencari jalan keluar dengan cara lain atau bercerita dengan teman-teman atau bagaimana? Iya sih Bu, saya sudah mencoba untuk bercerita dengan teman-teman saya yang lain yang bukan dari teman yang sebelumnya ya Bu. Cuman ya tetap aja teman-teman saya itu kayak nggak peduli gitu loh Bu, tetap memperdulikan diri mereka masing-masing gitu sih Bu. Maksudnya nggak peduli bagaimana ya? Kayak apa ya Bu, kayak ya udah saya bercerita itu ya mereka cuman mendengarkan itu ya gitu-gitu aja, sibuk dengan Urusannya diri lain. mereka. Oke. Kurang lebih Mbak Alia ini ingin diperhatikan ya oleh teman-teman Mbak Alia ya? Iya, iya. Oke. Apakah orang-orang sekitar Mbak Alia seperti orang tua Mbak Alia itu benar-benar juga benar-benar tidak memahami Mbak Alia? Ya sebenarnya bukan kurang memahami sih Bu, cuman kan karena kadang orang tua saya itu pulangnya tuh malam gitu loh Bu, jadi ya saat apa tuh waktu saya untuk bercerita ke orang tua itu ya kurang gitu sih Bu. Oke, baik. Tadi Mbak Alia mengatakan bahwa tidak ada yang bisa memahami Mbak Alia ya, meskipun Mbak Alia sudah bercerita dengan orang-orang sekitar Mbak Alia. Apakah dengan begitu Mbak Alia menganggap bahwa orang tua Mbak Alia juga sama seperti teman-teman Mbak Alia itu? Ya kalau dibilang sama sih enggak Bu, terkadang kalau di hari libur gitu Bu, kadang kalau saya nggak keluar kamar, tetap di kamar terus, itu orang tua saya itu kadang nganterin makan buat sarapan atau membuatkan saya teh seperti itu sih Bu. Oke. Apa yang Mbak Alia rasakan saat Mbak Alia itu mendapatkan teh hangat itu dari orang tua Mbak Alia? Ya saya merasa senang Bu, karena kalau oh ternyata orang tua saya itu masih sayang sama saya kayak gitu sih Bu. Berarti Mbak Alia merasa senang dan tidak ada masalah ya saat mendapatkan teh manis dari orang tua Mbak Alia itu? Iya benar Bu, seperti itu. Baik Mbak Alia, saya ingin menyampaikan sebenarnya dukungan dari orang lain itu dapat membantu Mbak Alia dan meningkatkan kepercayaan diri Mbak Alia. Dan saya lihat juga Mbak Alia tidak keberatan juga, malah Mbak Alia butuh itu ya. Iya Bu, benar. Dan dukungan itu banyak ya Mbak. Misal di sini semangat dari orang tua yang seperti orang tua Mbak Alia itu membuatkan teh manis. Itu juga salah satu bentuk kepedulian orang tua Mbak Alia kepada Mbak Alia dengan kondisi Mbak Alia ini. Cuman mungkin karena Mbak Alia belum menceritakan secara detail mungkin ya dengan orang tua Mbak Alia ya. Iya. Jadi terlihatnya orang tua Mbak Alia itu tidak peduli, tidak memahami, padahal itu salah satu bentuk kepedulian orang tua Mbak Alia gitu. Kedepannya gimana Mbak Alia? Apakah ingin tetap merenung gini atau ingin bercerita ke orang tua Mbak Alia atau gimana? Ya untuk kedepannya ya saya akan berusaha ya Bu, kayak berubah
kalau ada apa-apa tuh bercerita ke orang tua, seperti itu sih Bu. Ya, ya itu juga baik sih. Itu salah satu niat yang baik untuk Mbak Alia. Mbak Alia bisa mengawalinya dengan bercerita dengan orang-orang yang Mbak Alia percaya aja, seperti misalnya orang tua Mbak Alia. Nanti Mbak Alia juga bisa bilang kalau Mbak Alia juga butuh dukungan dari orang tua Mbak Alia. Jadi di sini saya ingin menugaskan Mbak Alia untuk menuliskan 5 saja kelebihan apa yang dipunyai oleh Mbak Alia. Bentar. Ini 5 saja ya Bu? Iya Mbak. Sudah Bu. Oke, terima kasih ya Mbak Alia sudah mau mengerjakan apa yang saya suruh kerjakan, karena di sini Mbak Alia itu sudah menyadari bahwa Mbak Alia itu mempunyai kelebihan di balik kekurangan Mbak Alia. Kan di balik kekurangan Mbak Alia yang Mbak Alia merasa finansial Mbak Alia itu kurang dari teman-teman, di balik itu Mbak Alia juga mempunyai kelebihan bermake up, membuat video begitu. Karena semua orang di balik kekurangan orang itu pasti mempunyai kelebihan masing-masing gitu Mbak. Dan kelebihan Mbak Alia ini bisa dimanfaatkan, bisa dikembangkan, seperti bermake up ini. Bermake up ini bisa Mbak Alia bisa membuat tutorial make up di YouTube, atau bisa melanjutkan untuk les bermake up. Jadi Mbak Alia bisa membuka usaha MUA atau usaha make up artis gitu. Apakah Mbak Alia bersedia? Iya Bu, saya bersedia, akan saya coba untuk kedepannya. Oke, itu kembali lagi di Mbak Alia ya, tergantung bakatnya Mbak Alia juga. Karena dari sini Mbak Alia itu sudah menganggap bahwa diri Mbak Alia itu berharga, tidak seperti apa yang teman-teman Mbak Alia itu anggap. Tidak seperti apa yang dianggap oleh teman-teman Mbak Alia. Gitu. Saya meminta di rumah Mbak Alia itu menyiapkan kertas atau buku dan ballpoint untuk menuliskan apa saja sih yang Mbak Alia sudah capai, yang kecil-kecil saja. Misal Mbak Alia sudah membersihkan tempat tidur atau sudah menyapu begitu. Pokoknya hal-hal kecil yang bisa ditulis di kertas itu, sehingga dengan begitu Mbak Alia ini bisa menganggap bahwa Mbak Alia itu baik. Karena kalau Mbak Alia sudah menganggap bahwa diri Mbak Alia itu baik, anggapan-anggapan negatif dari teman-teman Mbak Alia tentang Mbak Alia ini itu akan hilang gitu. Apakah Mbak Alia keberatan atau bagaimana dengan tugas yang saya berikan? Enggak sih Bu, enggak keberatan sama sekali. Oke, kalau begitu karena proses konseling kita sudah mau habis, saya rasa sudah cukup ya. Iya Bu. Oke, apakah ada yang ingin diceritakan lagi? Sudah sih Bu, untuk pertemuan kali ini saya rasa sudah cukup, dan saya berterima kasih kepada Ibu sudah memfasilitasi saya dan mengizinkan saya untuk menceritakan permasalahan saya seperti itu Bu. Iya, oke, sama-sama. Ya Bu, terima kasih. Saya pamit ya Bu. Iya, hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam.